Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saat ini saya sudah bersama seorang musisi di Kota Palu. Perkenalkan. Ya, nama saya Ijal. Saya berprofesi sebagai musikus atau musisi yang punya band di Palu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana musik sebagai media untuk mengutarakan aspirasi. Nah, menyampaikan aspirasi. Nah, bagaimana nih dari saudara Ijal? Nah, kita sudah tahu bahwa musik itu sudah sangat perkembangannya itu sudah begitu maju saat ini. Kalau dari Kak Ijal melihatnya bagaimana? Kalau musik sendiri sebelum masa itu mungkin sudah ada. Itu pada zaman mitologi Yunani kuno itu musik itu sudah ada, dan nama musik itu sendiri diambil dari nama dewa yang bernama Musa. Musa itu sebagai dewa seni dan ilmu sebenarnya. Jadi perkembangannya saat ini itu cukup pesat, cukup cepat, dan di era sekarang musik itu adalah sebuah kebutuhan primer. Iya, betul. Karena tiap hari orang harus dengar musik untuk merubah mood yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, dari saudara Ijal bagaimana sih peran musik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau peran musik dalam kehidupan sehari-hari, pada saat bangun tidur mungkin kita banyak yang mengatakan harus kumpul nyawa dulu. Nah, itu kita harus wajib mendengarkan musik, karena musik itu sebagai acuan pemantik untuk bisa semangat menjalani aktivitas yang ada. Jadi kalau ditanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sangat penting sekali menurut, apalagi basic. Ya, saya ada di ranah itu. Iya. Nah, bagaimana sih pendapat saudara Ijal tentang musik saat ini? Apakah ada pesan sosial yang diutarakan dari pihak-pihak tertentu dari musikal dari apa ya? Kalau pesan-pesan pesan-pesan yang berbau sarkas dan satir itu perkembangannya sudah dari dulu. Kalau mungkin banyak yang tahu, Iwan Fals, Slang itu mengangkat pesan-pesan atau isu-isu yang berdekatan dengan sekitar. Salah satunya isu sosial, isu tentang bagaimana melawan ketidakadilan. Jadi kalau mau dilihat dari saat ini, esensinya masih tetap ada. Nah, cuma mungkin karena genrenya beda-beda, semua genre itu saya anggap sebagai sebuah metode, tapi tujuannya sama sebenarnya, yaitu menyampaikan pesan yang betul-betul, pesan-pesan yang ada di sekitar yang menurut mereka bisa jadi ada ketidakadilan di situ, terus dituangkan dalam sebuah musik. Jadi musik itu saya ibaratnya sebuah saluran media, sebuah platform untuk bagaimana orang itu bebas mengeluarkan apa yang dia pengen keluarkan. Karena kalau kita bercermin zaman Orde Baru, kita bermain musik itu sah-sah saja, tapi yang paling sentimen itu ketika bermain musik tapi menyinggung instansi tertentu. Itu pada zaman itu menurut susah. Tapi ketika dilihat perkembangan saat ini, musik itu sudah bebas, siapapun berhak untuk bersuara. Nah, ada tambahan pertanyaan nih. Kalau perkembangan musik di Palu sendiri seperti apa? Kalau Kak Saudari Ijal melihat? Kalau
kalau waktu dulu waktu masih di umur 14 tahun 10 tahun kan saya sudah memang asli di sini dan melihat skena musik di Palu Iya. itu dulu kebanyakan metal, tapi bukan berarti genre yang keras, tidak ada pesan yang dia bawa, tidak ada pesan yang dia maksud. Banyak pesan yang dia sampaikan, cuma itu tadi mungkin minatnya belum menjadi mayoritas karena itu terpatok dalam satu genre. Tapi ketika kita lihat di situasi sekarang, genre semakin berbeda-beda dan beragam. Ada yang dari genre metal, genre rock and roll, genre folk, pop, banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat di situasi sekarang, band di Kota Palu sudah kalau bisa dikatakan sudah hidup secara ekosistem. Dan banyak band-band Palu juga seperti kayak Kultur Project itu membahas tentang isu lingkungan. Bagaimana lagi-lagi musik sebagai alat untuk komunikasi masalah lingkungan ada juga di sini. Salah satunya dari band Kultur Project tadi. Dan masih banyak lagi sih. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana pesan dari saudara Ijal sendiri terhadap perkembangan musik saat ini? Kalau perkembangan musik sekarang, harapannya sebenarnya harusnya teman-teman di Kota Palu sendiri itu lebih support sama local pride, maksudnya support secara bagaimana teman-teman mendengarkan lagu secara yang betul-betul legal, kayak semuanya di Spotify yang premium, di YouTube, di platform lah gitu. Itu salah satu bentuk support sebenarnya dari teman-teman ke kita, karena menurutku masyarakat yang baik itu ketika dia mensupport apa yang ada di kotanya sendiri, tidak selalu mencondong ke keluar, apalagi kalau sampai ke luar negeri. Kalau untuk sekedar referensi tidak ada masalah, tapi kalau secara support kayaknya lebih diutamakan kayaknya di daerah sendiri dulu. Itu yang harus kita jadikan kita jadikan sebuah pegangan ke generasi berikutnya, biar ketika mereka hidup di skena musik mereka sudah punya standar bahwa dulu orang-orang yang di seumurannya itu lebih respect atau lebih support band lokal. Bukan di sini kita tidak menjatuhkan band luar juga, karena di luar juga punya masanya tersendiri. Seru banget ya pembahasan kita tentang musik kali ini. Terima kasih Saudara Ijal sudah membagi informasinya tentang seputar musik, baik secara perkembangannya saat ini maupun perkembangannya di Kota Palu sendiri. Kalau untuk di Kota Palu sendiri itu sebenarnya saya lupa tadi bilang, selain kultur banyak juga yang membahas tentang bagaimana musik itu bukan hanya sekedar hobi, tapi betul-betul mengangkat budaya. Salah satunya teman-teman sanggar seni, teman-teman yang bergenre rock dan metal itu mengangkat isu-isu tentang budaya juga. Salah satunya yang teman-teman sempat dengar ada The Box. Itu bagaimana musik itu sebagai platform, sebagai saluran untuk menyuarakan budayanya mereka sendiri. Salah satu budaya Palu juga. Itu yang harusnya menjadi kebanggaannya pendengar-pendengar di sini harusnya. Berarti musik juga sebagai pengantar untuk mengaspirasikan budaya ya. Iya, ini juga selain budaya, musik juga bisa menyembuhkan secara psikolog, menyembuhkan. Jadi musik itu sebuah obat untuk sembuh semua. Ketika teman-teman terpuruk, ketika dengar musik, ya tidak sembuh tapi lumayan pulih. Tidak sembuh secara jasmani ya, tapi setidaknya dengan musik teman-teman bisa kembali pulih lah. Iya betul sekali, karena saya juga sendiri kalau dengar musik kayak rasanya kayak karena mempengaruhi itu kan, iya, mempengaruhi
ketika kita mendengar itu mempengaruhi apa yang ada di dalam kepala, apa yang di dalam, dan itu mempengaruhi perlakuan juga sebenarnya. Karena perlakuan itu dasarnya itu sebenarnya pemikiran. Ketika pemikirannya condongnya ke situ, ya perlakuannya juga ke situ. Itu sebenarnya banyak. Jadi intinya musik itu sebagai saluran untuk komunikasi. Baik. Terima kasih Saudara Ijal sudah memberikan informasinya. Wah, kalau kita mau bahas tentang musik sepertinya tidak ada habisnya. Iya. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan kita seputar musik, bagaimana musik sebagai media komunikasi dan bagaimana musik juga sebagai media menyuarakan aspirasi budaya. Punya peran penting dalam kehidupan Iya, sehari-hari. sangat berperan penting dalam kehidupan sehari. Terima kasih Kak Ijal. Iya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Now you see me, now you don't.